Halo YouTube, jumpa lagi sama aku, Bayu Prakoso di Raja AutoCAD. Kyonghi, Gongsi Facoy. Ya, semoga di tahun ini teman-teman, keadaan kita menjadi lebih baik. Ada berkat baru yang selalu tercurah bagi kita semua. Amin ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bahas mengenai mobil. Ini mobil tuh menyita perhatian banget kayak gitu. Mobil apa? Terus simak ya video aku. Oh ya, sebelum lanjut teman-teman, pastikan kalian itu mendukung channel ini ya, biar channel ini itu bisa semakin berkembang, menjadi manfaat banyak orang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oh ya, makasih banyak bagi teman-teman yang udah support channel ini, udah komen juga, udah nge-like. Makasih ya, makasih. Oke teman-teman, sekarang ini aku mau bahas mengenai mobil yang menyita perhatian banyak orang, yaitu mobil SM. Bukan, aku nggak bahas hal itu teman-teman. Aku tuh mau bahas yaitu mobil sejuta umat, mobil Avanza. Ya, mobil Avanza. Tiap kali kita lewat di daerah mana kayak gitu ya, kita selalu menjumpai ini mobil. Dari Sabang sampai Merauke ya gitu ya. Mobil Avanza itu pasti ada. Kenapa sih penjualan mobil Avanza itu bisa berada di peringkat pertama? Apa karena murah, apa karena irit, atau mungkin karena ada hal yang lain seperti itu? Hari ini kita mau bahas selengkap-lengkapnya. Ya, semoga bisa jadi referensi bagi kalian ya, yang mungkin hari-hari ini sedang mencari mobil untuk dibeli, merek apa, jenis yang gimana, kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut. Sejarah singkat mobil Avanza. Mobil ini teman-teman diluncurkan pertama kali itu tahun 2003. Sekarang tahun 2026. Bayangin, berapa tahun? 23 tahun. Ini berarti bukan pemain baru. Ini udah, wah, sangat-sangat teruji nih ya, secara waktu kayak gitu. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata waktu itu Toyota itu bekerja sama dengan Daihatsu loh untuk menghasilkan mobil ini. Saat itu Indonesia tuh membutuhkan karakter mobil yang kira-kira bisa muat banyak orang seperti itu. Ya, tahu sendiri ya, Avanza itu kan bisa muat 7 orang. Jadi untuk keluarga besar ini sangat-sangat cocok. Berikutnya teman-teman, masyarakat Indonesia itu mencari mobil dengan harga yang terjangkau, nggak mahal-mahal kayak gitu. Dan tentunya yang irit BBM-nya. Dan akhirnya Avanza adalah solusinya. Kalau kita tarik lagi ya mengenai kerjasama dengan Daihatsu, Daihatsu kan punya produk sendiri juga, yaitu mobil Xenia. Kembar tapi beda. Tapi sama-sama diterima masyarakat loh itu. Dan sejak saat itu teman-teman, mobil Avanza ini menjadi tulang punggung penjualan nasional dan bertahan bertahun-tahun seperti itu. Sebenarnya keunggulan mobil Avanza itu apa sih? Yang pertama yaitu harga masuk akal. Untuk mobil berpenumpang 7 orang dengan brand besar, Avanza menawarkan harga yang relatif murah, teman-teman. Sangat-sangat kompetitif. Value for money-nya kuat nih. Kemudian teman-teman tentang biaya perawatan ini mobil itu terkenal sangat murah, terjangkau banget ya itu. Jangkauan dari bengkel resminya juga ada di mana-mana. Nggak usah pergi ke kota-kota besar atau harus inden-inden spare part. Biaya servis juga tidak memberatkan tentunya. Mobil ini terkenal dengan irit dan tahan lama. Mesin 1,3 liter dan 1,5 liter terkenal cukup efisien. Cocok untuk pemakaian harian nih atau berpergian jauh. Berikutnya cocok untuk segala kebutuhan. Tahu sendiri ya, mobil ini itu bisa muat banyak seperti itu. Dipakai sebagai mobil keluarga ini oke. Dipakai untuk pergi ke kondangan juga nggak malu-maluin teman-teman. Untuk Armada Travel juga sangat-sangat mendukung. Untuk rental, taksi online, apalagi itu. Lebih lagi teman-teman, untuk Armada
suatu perusahaan kayak gitu, ini juga sangat-sangat oke. Artinya fleksibilitasnya sangat-sangat tinggi. Yang berikutnya yaitu nilai jual. Nilai jual mobil Avanza, teman-teman, itu relatif stabil. Jadi dia turun, oke lah, kalau dijual pasti turun kan, tapi nggak se ekstrim yang banyak orang takutkan seperti itu. Jadi kalau kita mau jual, kapan aja pasti kok ada yang mau beli. Banyak orang cocok, teman-teman. Berikutnya yaitu brand Toyota di Indonesia ini sangat-sangat kuat, teman-teman. Nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng. Nama besar Toyota ya tahu sendiri, membuat orang itu percaya. Brand yang trust-nya itu sangat-sangat tinggi dan berpengaruh kan di Indonesia. Tapi teman-teman, aku juga belajar objektif. Kita mau bahas sisi lainnya, yaitu kelemahan mobil Avanza. Ada banyak orang ngomong handling untuk mobil Avanza ini kurang kurang nyaman seperti itu. Terlebih di mobil generasi awal, generasi lama, itu nggak enak katanya. Tapi ya bukan masuk nggak enak-enak banget. Banyak orang bilang itu cenderung kurang stabil seperti itu. Pada generasi awal, generasi pertama dan kedua, tipe RWD, body roll-nya itu sangat terasa saat menikung. Kemudian saat kecepatan tinggi, bodi belakang itu berasa kayak ringan kayak gitu. Berikutnya manuver mendadak, wah ini berasa sekali nggak nyamannya. Ya namanya keluaran awal, mungkin itu jadi kelemahan teman-teman. Tapi di generasi terbaru yang tipe FWD, handling sudah jauh membaik. Itu kabar baiknya teman-teman. Kelemahan berikutnya yaitu kedap suaranya itu kurang. Keluhan dari customer yang sering kali diutarakan teman-teman. Suara mesin itu bocor atau sangat kedengeran di kabin penumpang. Berikutnya noise ban itu juga terdengar teman-teman. Apalagi kalau kita itu berkendara di jalan bebas hambatan. Seperti itu. Ya intinya kurang senyap lah. Terlebih di kecepatan tinggi. Tapi ya gini ya, untuk kelasnya dengan spek yang seperti itu masih kategori umum lah. Ya beda dengan MPV yang lebih mahal tentunya. Ya aja dibanding-banding ke. Berikutnya interior terkesan sederhana. Dari dulu itu nggak ada perubahan yang signifikan. Ya banyak yang ngomong generasi awal itu generasi yang kurang oke lah untuk hal ini. Materialnya itu plastik keras, dashboard juga desainnya simple, dan fiturnya ini fitur terbatas teman-teman. Untuk generasi yang baru memang banyak sekali ada perubahan, tapi tetap bukan menjadi kelas premium di kelasnya. Yang berikutnya performa mesin itu biasa-biasa aja, standar-standar aja. Memang banyak orang ngomong itu Avanza itu jenis mobil yang bukan mobil performa. Apalagi saat full penumpang, tanjakan curam, akselerasi cepat, tenaganya sih cukup, tapi nggak impresif seperti itu. Tapi ya mungkin karena fokus dari mobil ini itu untuk efisien dan durability. Atau tentang kekuatan dari produk ini itu loh. Itu memang teruji di waktu yang relatif lama seperti itu. Berikutnya, nah ini image-nya itu mobil ini nggak premium. Ya itu tadi, mobil sejuta umat teman-teman. Mobil pasaran seperti itulah. Ya karena banyak orang punya, bisa dikata mobil ini kurang eksklusif, tidak terlihat mewah. Ya dengan hal kayak gini tuh biasanya jadi pertimbangan bagi beberapa orang seperti itulah teman-teman. Ada kabar baik lagi teman-teman, yaitu generasi baru mobil Avanza itu melakukan perombakan besar-besaran. Katanya sih kayak gitu. Dari platform FWD tipenya, transmisi CVT, wah, interior lebih modern, kemudian fitur keselamatannya itu juga lebih lengkap. Jadi Toyota ini belajar dari generasi-generasi sebelumnya
merubah atau menjadikan ini mobil menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir kita ambil kesimpulannya. Toyota Avanza itu bukan mobil yang paling cepat, bukan mobil termewah, dan bukan juga mobil paling canggih. Tapi Avanza itu mobil yang rasional untuk masyarakat di Indonesia seperti itulah. Ada kombinasi harga yang terjangkau, bisa muat banyak, irit, perawatan mudah, nilai jual juga masih tinggi, serta brandnya kuat. Dan meskipun punya kelemahan seperti kedap suaranya itu masih minim, kedap suaranya itu biasa aja, handling di generasi lama juga nggak stabil, interior sederhana, keunggulannya tetap lebih dominan. Itulah sebabnya mobil Avanza itu banyak orang punya di Indonesia. Intinya ya bukan perkara gengsi ya gitu, tapi ini lebih ke fungsi teman-teman. Oke, ini aja ya yang aku bahas mengenai mobil sejuta umat, mobil Avanza. Semoga bisa jadi manfaat ya. Saya, Baiti Prakoso, apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you!